Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan hingga saat ini sehingga kalian semua bisa melihat video dari Ustazah Zahra. Yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini, Ustazah Zahra ingin membagi sedikit ilmu mengenai i'tikaf. Insya Allah semua dari kalian sudah tahu apa itu i'tikaf. I'tikaf adalah suatu amalan ibadah di mana seseorang yang menjalankannya berdiam diri di masjid. Ya, berdiam diri di masjid bukan berarti hanya melamun lalu tidak melakukan apa-apa. Tetapi banyak sekali amalan yang bisa dilakukan ketika kalian melakukan i'tikaf. Kalian bisa melakukan zikir kepada Allah, ya, lalu kalian bisa bertilawah ketika beriktikaf, bisa sholat ataupun qiyamul lail ketika iktikaf. Lalu kapan Ustazah kita bisa melakukan iktikaf? Kapanpun itu kalian bisa melakukan iktikaf. Namun waktu yang paling utama yaitu ketika Ramadan, khususnya yaitu ketika 10 hari terakhir Ramadan, karena di sana ada suatu hal yang menakjubkan, ya, Lailatul Qadar. Kita bisa menjemput Lailatul Qadar dan mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan beriktikaf, tentunya di masjid. Lalu apa hukum melakukan iktikaf? Sunnah? Wajibkah? Makruh atau jangan haram? Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan. Ya, semuanya bisa terjadi, baik sunnah, wajib, makruh, haram. Loh, kok bisa Ustazah? Nah, yang pertama dasar hukumnya yaitu sunnah. Ya, hukum iktikaf sendiri asalnya itu sunnah. Bisa menjadi wajib apabila kalian menjadikan iktikaf ini sebagai nazar atau janji. Kemudian bisa juga menjadi haram. Contohnya ketika seorang istri pergi untuk beriktikaf tetapi tidak izin kepada suaminya, maka hukumnya haram. Lalu juga bisa menjadi makruh apabila mengundang fitnah ketika ia melakukan iktikaf. Contohnya seorang solihah yang ingin beriktikaf tetapi berdandan, bersolek, ya, sehingga orang-orang di sekitarnya melihat dia, menjadikan dia pusat perhatian hingga mengundang fitnah. Nah, itu dia hukum dari iktikaf. Nah, sebagai seorang muslim yang menjalankan suatu ibadah, tentu harus memperhatikan dan menjalankan rukun serta syaratnya. Apa saja itu? Rukun dari iktikaf ada 2. Yang pertama tentunya harus berniat melakukan iktikaf hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang kedua yaitu berdiam diri di dalam masjid selama waktu tertentu. Kemudian bagaimana dengan syaratnya? Ada 3 syarat. Yang pertama tentu harus beragama Islam, karena ini adalah ibadah yang dijalankan oleh umat yang beragama Islam. Kedua yaitu harus berakal sehat. Dan yang ketiga yaitu bebas dari hadas besar.
Sehingga bagi orang atau muslim atau muslimah yang ingin melakukan iktikaf harus memperhatikan rukun dan syaratnya. Apabila tidak memenuhi rukun ataupun syaratnya, maka dikatakan bahwa iktikafnya tidak sah. Betul sekali. Nah, apakah kalian bertanya-tanya, mengapa sih kita harus iktikaf, Ustazah? Nah, iktikaf ini adalah ibadah. Jika kita melakukan ibadah, maka tentu kita akan mendapatkan pahala. Betul sekali. Nah, terutama ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada keutamaannya sendiri. Ya, yang pertama jelas akan menggapai yang namanya Lailatul Qadar, yang mana ada di 10 terakhir Ramadan. Nah, ketika kita iktikaf pada 10 malam terakhir, ketika kita berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Amin. Yang kedua yaitu mendapatkan pahala setiap saat, ya kan? Karena kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Beriktikaf artinya kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan pahala kepada kita. Dan yang ketiga yaitu menjalankan sunnah Rasul. Nah, perlu kalian ketahui bahwa iktikaf ini adalah hal yang selalu dilakukan Nabi Muhammad ketika 10 hari terakhir, maka sudah menjadi sunnah Rasulullah. Bahkan menjelang wafatnya Rasulullah beriktikaf selama 20 hari. Ya, dan bahkan ketika Rasulullah pun sudah meninggal, kebiasaan iktikaf ini dijalankan oleh istri-istri beliau. Masya Allah, banyak sekali keutamaan dari iktikaf. Untuk anak-anakku, Ustazah harap kalian bisa melakukan iktikaf ini dengan baik. Tidak hanya berdiam diri saja di dalam masjid, tetapi melakukan berbagai ibadah ketika kalian berdiam diri di dalam masjid. Semoga Allah selalu melimpahkan pahala kepada kalian yang ingin beriktikaf dengan baik dan benar. Amin, Allahumma amin. Saudara rasa cukup saat ini. Terima kasih sudah menonton. Salah kata Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.